Jangan pernah berpikir bahwa sakit itu adalah musibah atau azab dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada hamba beriman yang sakit, Allah memberikan wahyu kepada malaikatnya, tulislah untuk hambaku pahala, sebagaimana pahala atas amal yang ia kerjakan saat sehat sejahtera ketika aku membuat dia sibuk." Lalu malaikat kemudian mencatatnya. Marilah kita simak 11 hikmah di balik sakit. Sakit adalah zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah. Ia akan banyak berzikir mengingat Allah dibandingkan ketika sehatnya. Sakit adalah sarana muhasabah. Orang yang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri apa yang sudah ia perbuat. Sakit itu jihad. Orang yang sakit akan melakukan ikhtiar untuk kesembuhannya. Dan usaha yang ia lakukan menyembuhkan sakitnya termasuk jihad fisabilillah. Ia tidak hanya pasrah, akan tetapi terus ikhtiar untuk kesembuhannya. Sakit adalah ladang ilmu. Bukankah ketika sakit, kita akan memeriksa dan mencari tahu cara pengobatannya? Alhasil, orang yang sakit akan mendapatkan ilmu tentang sakit yang dideritanya berikut cara mengobatinya. Sakit sebagai nasihat. Orang yang sakit selain mendapat doa, juga mendapat nasihat dan bimbingan dari orang lain. Orang yang menjenguknya akan menghiburnya agar mau bersabar. Allah mencintai yang sakit dan yang menjenguk karena saling menasihati untuk kesabaran. Sakit itu penggugur dosa. Allah memberikan sakit sebagai ujian dan menghapus dosa-dosanya lewat sakit yang dialaminya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya demikian, tidaklah seseorang yang sedang sakit, terus-menerus, kepayahan, sedih, bahkan menyusahkannya, kecuali dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Sakit itu mustajabnya doa. Orang yang sedang sakit apabila ia bersabar maka Allah akan mengabulkan doanya. Begitu juga orang yang menjenguknya, doanya juga sangat mustajab. Maka saat kita menengok orang yang sedang sakit di samping kita mendoakannya, maka mintalah doa kepada mereka. Sakit dapat menyulitkan setan, sebagaimana diketahui setan adalah musuh nyata bagi manusia. Ketika seseorang sakit, ia tidak akan tergoda lagi untuk bermaksiat. Justru dosa yang lalu akan disesali dan mohon ampunan. Inilah yang membuat setan berputus asa untuk mengganggunya. Sakit itu melembutkan hati. Orang yang sakit akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsyafan yang disukai Rasulullah dan para makhluk langit. Sakit meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang sakit apabila berzikir maka zikirnya jadi berkualitas. Jika sholat, ruku dan sujudnya lebih khusyuk, tasbih dan istighfarnya lebih sering, tafakur dan doanya jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan akan terkikis ketika seseorang sakit. Sifat tamak dipaksa tunduk, pribadinya jadi santun, lembut dan tawadu. Akhirnya sakit membawa kita untuk selalu mengingat kematian. Mengutip hadits qudsi dalam kitab Irsyadul Ibad yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut. Pada hari kiamat Allah menegur seseorang, "Wahai anak Adam, saat aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku?" Orang itu menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam?" Allah menjawab, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit, namun kau tidak menjengukku? Tahukah kau, kalau kau menjenguknya, kau akan mendapati aku di sisinya. Maksudnya, kau akan mendapatkan ganjaranku yang tak bertepi karena begitu banyaknya." Hadis riwayat Muslim.